Di suatu pedesaan, hiduplah satu keluarga yang berkecukupan. Mereka sangat hobi membahagiakan keluarga mereka tanpa memikirkan masyarakat lainnya. Inilah dia, kisah film yang dipersembahkan oleh Kelompok 3. Hai Jeng, gimana kabarnya? Baik, gimana nih jalani hari-hari sebagai ibu kades? Ya gitu deh. Kapan-kapan shopping yuk? Insya Allah deh, soalnya anak aku mau masuk kuliah nih. Loh, kamu suruh aja suami korupsi biar cepat kaya. Dan kamu bisa shopping sepuasnya. Emangnya boleh? Udah banyak loh sekarang sis yang korupsi. Pintar-pintar suamimu aja supaya nggak ketahuan. Ayah, beliin aku dong iPhone. Soalnya di TikTok lagi rame kok aku nggak punya, teman-teman aku udah punya, akunya belum. Sabar dulu ya nak, kan bapak masih baru dilantik. Aku juga mau dong mas, beliin aku emas sama tas baru. Kata Mona, banyak loh sekarang yang korupsi, kamu cobain ya. Nanti dulu ya dek, maaf. Singkat cerita, setelah beberapa lama dilantik, stafnya yang bernama Nanda menghampiri kepala desa untuk berbincang-bincang. Pak, gimana nih dana yang mestinya diberikan kepada yang bersangkutan? Kamu ini gak usah buru-buru. Saya masih sibuk untuk proyek perbaikan jalan di kampung sini. Tapi rakyat sudah menanyakan loh Pak. Ya udah, gitu aja. Saya mau pergi dulu nih. Pak Desa pun pergi begitu saja tanpa jawaban yang jelas dan meninggalkan Nanda. Dan Nanda pun terlihat sangat kecewa. Halo Ibu, hai Bu, gimana nih soal bantuan itu? Aduh Bu, belum jelas Bu. Aku juga nih mana beras habis juga Bu ya. Sama Bu. Assalamualaikum Ibu-ibu. Waalaikumsalam Ibu. Baru pulang dari kantor Bu. Iya nih Bu, soalnya di rumah lagi nggak ada orang. Tidak apa-apa kan Bu gabung di sini? Iya dong, tidak apa-apa Ibu. Iya kan Bu? Iya betul itu Bu. Kita juga senang kalau Ibu kumpul-kumpul sama kami karena Ibu jarang kumpul-kumpul di sini. Saya mau bertanya sama ibu kan perangkat desa nih. Aduh, ada apa nih deg-degan? Kabar dana bantuan itu gimana ya Bu? Kok belum kedengaran mau dibagi-bagi sih? Biasanya tidak sampai tanggal segini loh Bu. Beras kami di rumah sudah habis Bu. Oh, masalah dana ya Bu. Saya sudah menanyakan kepada kepala desa, tapi kepala desanya masih sibuk urus proyek lain. Lalu bagaimana dengan nasib kami Bu? Kami sangat mengharapkan bantuan itu. Nanti saya usahakan ya Bu. Ya udah deh kalau gitu. Terima kasih banyak ya Bu. Kami berharap semua cepat selesai Bu. Ya udah deh Bu, saya duluan dulu. Iya Ibu. Tak lama kemudian, Nanda pun pulang setelah mendapatkan telepon dari adiknya. Dia adalah seorang perawat. Dia bekerja di puskesmas tempat mereka tinggal. Bagaimana dengan nasib kita Ibu? Kita sangat mengharapkan bantuan itu. Mana beras di rumah sudah mulai habis. Apakah jangan-jangan terjadi apa-apa dan Ibu Nanda terlibat di dalamnya? Tapi kan dia baik dan ramah. Manusia tidak yang tahu Bu, walaupun tampaknya baik, kalau lagi lah diembat juga. Iya benar ya. Kakak sudah pulang. Loh kenapa Kak? Kok terlihat pusing? Ini loh, ada masalah di kantor soal dana bantuan untuk rakyat. Loh memangnya kenapa Kak? Soalnya masyarakat tanya-tanya soal dana, terus kepala desanya undur-undur terus. Ini tidak bisa dijadikan alasan dong Kak. Ini pasti ada masalah. Jadi menurutmu gimana Dek? Yuk kita bahas ini malam Kak. Kamu mau kemana? Mau jalan-jalan mas sama teman aku, mas udah ke kantor? Gak mager. Ya udah kalau mas mau keluar ajak sama Afifah ya. Pergi dulu ya mas. Ya. Halo Jeng, ayo. Halo Jeng. Bu Kades pun pergi bersama Mona dan bertepatan dengan kedatangan Nanda dan Niar. Melihat Ibu Kades yang gayanya hedon, mereka semakin curiga. Bu Kades melihat Niar dan Nanda, tetapi dengan tatapan sinis.
Lalu Bukades menyuruh Mona agar segera pergi. Assalamualaikum. Itu ada siapa ya? Waalaikumsalam. Ada apa ya? Ada Pak Desanya ya? Pak Desa dalam, silakan duduk dulu. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Pak, permisi. Ya, Ada yang mau ketemu Bapak di ruangan. siapa Kang? Perantau juga, Pak. Oh, tunggu balik. Oke. Silakan, Pak. Ya, tunggu. Ada apa Nanda? Permisi Pak, ini adik saya Niar. Dia ingin berbicara sama Bapak, tapi mohon maaf Pak, saya tidak bisa temani karena saya ada kesibukan lain Pak. Oh, oke. Duluan ya Pak. Baik, Pak. Saya perwakilan warga di sini. Saya ingin bertanya tentang dana desa. Ini bagaimana ya, Pak? Terlihat kepala desa sedang kebingungan dan takut atas pertanyaan dari Niar. Iya, Dek. Dananya masih sudah ada, tapi tunggu momen yang tepat. Momen yang tepat bagaimana, Pak? Jangan-jangan Bapak sudah memakainya dengan kebutuhan pribadi Bapak. Siapa bilang uang itu dipakai untuk kebutuhan pribadiku, Kang? Tapi kenapa sampai sekarang tidak dibagikan, Pak? Kasihan loh, Pak, warga di sini sudah berharap. Tak lama kemudian, kepala desa dengan Niar pun melakukan perdebatan dan Nanda kembali ke kantor untuk memastikan hal-hal yang mencurigakan yang dilakukan oleh kepala desa. Ternyata Pak Desa selama ini membohongi rakyat. Tanpa berpikir panjang, Nanda pun berlari membawa bukti-bukti bahwa selama ini kepala desa membohongi rakyatnya. Ibu-ibu, ada info penting. Ternyata selama ini Pak Desa ribu rakyat. Kok bisa sih, Bu? Saya tadi menemukan ini di lemari Bapak. Parah banget sih, kepala desa, Bu. Gak bisa, kita harus memberitahu rakyat. Ini tidak boleh, ini korupsi ini namanya, Betul. Bu. Malam ini juga kita harus ke rumah kepala desa. Oke, Bu, ayo, Bu. Kita Panggil rakyat. Bawa pesan ini ke persekutuanmu. Tempat ibadah terbakar lagi. Bawa pesan ini lari ke keluargamu. Nama kita diinjak lagi. Bagai keset selamat datang. Masuk kencang tanpa diundang. Ambil minum lepas dahaga. Rampas galon dispenser pula. Yang jadi saksi harus kuat. Tak yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Gapura hancur dibangun lagi. Istrinya pun datang dan kaget. Tiba-tiba depan rumahnya sudah ramai masyarakat berdemo dan sedih karena suaminya akan segera ditahan dan dimasa oleh warga. Beberapa orang menghakimi lagi.
Syukurilah apa yang kita miliki sekarang. Maka dari itu hiduplah adil dan makmur. Jangan biarkan koruptor hidup tenang. Tidak jujur, Tidak adil dan mengkhianati kepercayaan.